Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Dan pada hari ini kita datang tamu yang berjiwa muda dan memang masih muda, dan beliau sudah memiliki karir yang luar biasa. Tadi sempat juga disinggung bagaimana beliau mendapatkan titik pencerahan itu ketika waktu SMA. Dan sebagai anak SMA, beliau akhirnya harus kuliah, dan itu mungkin kita lihat dinamikanya seperti apa. Kita kembali dengan OPEK, obrolan pekerja. Kang Ade, ini kan ibaratnya masa SMA itu masa-masa yang paling indah. Katanya begitu. Tetapi akhirnya kan kita harus memilih nih, apa kita harus bekerja atau melanjutkan pendidikan. Dan Kang Ade akhirnya memilih melanjutkan pendidikan. Itu kemana Kang Ade? Alhamdulillah waktu itu diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun 95 ya. 95. Di Depok berarti ya? Di Depok. Di Depok ya. Masuk waktu itu jurusan Teknik Mesin. Teknik mesin. Ya. Ya, waktu itu kita diterima sekitar 100 orang perangkatan gitu. Dan mayoritas laki-laki. ya pasti. Teknik gitu ya. Teknik. Di tahun kedua itu ada penjurusan, ada mesin dan industri. Oke, mesin sama industri. Saya ngambil ke teknik industri. Nah, di situ memang ya banyak belajar, ada keteknikannya, kemudian ada ekonominya juga. Tapi core-nya itu sebenarnya di pabrik ya. Ada PPIC ya, Product Planning Inventory Control. Itu sebenarnya core dari teknik industri di situ. Cuman banyak yang karena kita kuliah banyak mata kuliah gitu kan, ada yang di accounting, kemudian ada yang di IT, nah, itu keluarnya juga lulusannya beda-beda, ada yang di perbankan akhirnya berkarir, ada yang di perusahaan IT, ada perusahaan logistik, ada di pabriknya juga ada gitu. Yang 12 orang itu ada yang masuk ikut nggak? Yang 12 dari Ramadan tadi? Beda-beda. Beda-beda ya? Ada kampus swasta, ada yang juga bekerja gitu. Oh gitu, tapi Kang Ade sendirian berarti ketemu dinamika baru. Betul, ketemu teman-teman baru, ketemu suasana baru, ya suasana kuliah waktu itu memang zaman Orde Baru masih represif ya. Ya di akhir Orde Baru, di akhir Orde Baru kita itu kan 97, 98 lah ya. 97 itu udah mulai inilah ya. Kan resesi waktu itu kan krisis kan. Krisis itu udah mulai banyak kejadian-kejadian ataupun banyak dinamisasi di politik waktu itu ya. Tapi memang kita mahasiswa itu masih 95, 96, 97 masih fokus belajar dan berkegiatan yang lain ya. Ada di klub ilmiahnya juga saya ikut gitu kan. Kemudian di BEM waktu itu. Senat waktu itu masih senat. Masih senat mahasiswa ikut. Ya masih kegiatan seperti itu gitu ya. Kang Ade kalau dibandingkan ini kan Kang Ade pernah merasakan memang pada situ belum bekerja. Ya. Belum memiliki penghasilan ya. Tetapi kan sudah ngalamin krisis moneter. Sudah ngajar sih privat. Sudah ngajar. Dulu sampingan anak mahasiswa itu ngajar privat atau bimbel. Atau ini koordinator fotokopi. Gitu ya, mahasiswa itu. Artinya sudah merasakan duit lah gitu udah. Nah, lalu ketika tahun 97-98 terkrisis. Nah, dibandingkan krisis 97-98 dengan 2008 sama hari ini pandemi, itu apa sih mungkin sama atau bedanya gitu? Ya, perbedaan yang mencolok mungkin merosotnya nilai rupiah pada waktu itu ya, sampai di atas 18.000 ya. Gitu. Itu mungkin yang cukup kelihatan bedanya gitu ya. Dan kemudian juga ada pengurangan, sama sih kalau pengurangan PHK besar-besaran itu banyak juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Iya. Kalau untuk bangkitnya gimana? Kan dulu kan walaupun yang 97-98 dapat duitnya kecil karena masih bimbingan kursus segala macam. Itu apa sih dampaknya ya? Sebenarnya sih ekonomi waktu itu nggak menjadi sorotan utama sih, karena memang waktu itu suasananya masih suasana
otoritarianisme ya, Iya. Orde Baru ya. Jadi istilahnya freedom itu yang paling penting dibanding isu ekonomi. Isu kebebasan yang paling penting justru di mahasiswa ya. Di mahasiswa isu kebebasan berpendapat, isu reformasi, isu penggantian rezim itu yang lebih dominan menguasai dibanding dengan isu ekonomi. Walaupun pemicunya adalah isu ekonomi gitu ya. Ya akhirnya pada waktu itu memang kita beraktivitas ataupun melakukan pendalaman dari diskusi-diskusi terbatas, kemudian juga ada mimbar umum di kampus. Nah itu menggali pemahaman kita tentang apa yang terjadi pada waktu itu gitu, dan apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai salah satu komponen bangsa ini, agen perubahan, peranannya apa gitu. Di situ ditantang kita sebagai anak-anak muda yang nggak punya beban sejarah, kemudian juga punya visi masa depan apa dan apa yang akan dilakukan terhadap bangsa ini gitu. Nah pada waktu itu memang sepakat untuk pergantian rezim, pergantian kekuasaan. Walaupun memang di mahasiswa sendiri banyak alirannya, gitu kan. Kepentingannya juga mungkin tidak sama, tapi terhadap yang satu itu seperti sepakat semua. Gitu. Berarti kalau 1998 isu ekonomi ujungnya ingin perubahan. Ya betul. Kalau sekarang kan isunya kan adalah pandemi. Ujungnya apa tuh? Kan bisa gitu kan? Ujungnya pasti harus yang lebih baik. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Tergantung masyarakat Indonesia sekarang. Apa yang menjadi hambatan utama? Hambatan utamanya ada di mana? Apa yang harus dibetulkan? Gitu kan. Jadi mahasiswa itu tidak bisa cuma diam saja. Harusnya tetap bagian dari agen perubahan. Betul. Untuk bisa lebih baik lagi. Artinya kalau misalkan Kang Ade, ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. katakanlah nih kita balik ke masa 1998, tetapi dilempar ke tahun 2020 sebagai mahasiswa, Kang Ade akan ngelakuin apa? Tetap semangatnya semangat bahwa mahasiswa nggak punya beban sejarah, kemudian juga agen perubahan dan pengawal dari pemerintahan, pengawal DPR, pengawal eksekutif, legislatif, semua diawasi sama mahasiswa. Karena mahasiswa ya dia lahir dari rakyat, gitu kan. Dia perwakilan anak-anak muda yang punya kemampuan intelektual, punya kemampuan merubah, itu dengan kesanggupannya lah ya, dengan wewenangnya itu. Kalau misalnya ada yang dirasa tidak baik, ya, disuarakan aja gitu. Termasuk yang kemarin kasus yang, mohon maaf ya, kita bicara bansos misalkan. Rakyat lagi terjerit, tiba-tiba ada yang korupsi gitu kan. Harusnya itu disuarakan juga ya. Betul. Tapi kok nggak kelihatan tuh Kang Ade. Nah itu dia. Kang Ade kalau misalkan saya bilang tadi, Kang Ade dilempar nih ya, tahun 1998 di posisi mahasiswa, hari ini anggap saja Kang Ade itu sebagai mahasiswa tapi di tahun 2020 gitu. Melihat ketidakadilan seperti tadi itu gimana? Apa yang akan Kang Ade lakukan? Yang pertama pasti kita konsolidasi kekuatan dulu. Konsolidasi kekuatan di kampus, di fakultas, di universitas, itu suaranya harus sama. Suaranya harus sama, tindak lanjutnya harus sama, aksi selanjutnya harus sama. Kemudian berkomunikasi dengan kampus lain. Disitulah ada konsolidasi itu penting gitu, gimana kita bisa merapatkan barisan. Setelah itu baru kita bisa menyuarakan kepada pemerintahan apa yang harus dilakukan, apa rekomendasi kita, dan itu harus jelas terinformasikan ke masyarakat. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk menyatakan pendapat. Ya kena gas air mata biasalah gitu kan. Masa mahasiswa sekarang nggak mau kena gas air mata gitu kan? Iya. Gitu. Ya baik. Artinya tetap kritis ya. Tetap kritis, kita konstruktif gitu kan. Betul. Karena tadi tidak ada beban masa lalu. Beda kalau mungkin yang sekarang ada di pemerintah atau dimanapun pasti punya beban masa lalu lah paling tidak ya. Oke. Jadi setelah Kang Ade lulus kuliah, terus kemana lagi Kang Ade? Loncat kemana tuh? Bekerja ya, pasti bekerja ya.
Tapi walaupun Kerja dulu atau nikah dulu? kerja dulu. Oh, kerja dulu. kerja dulu di satu perusahaan lokal sih, perusahaan Sesuai dengan teknik industri. ya sesuai. Oke, Saya sesuai, ya. di quality waktu itu, di quality. Ya. Kemudian pindah-pindah bidang, kan, pindah perusahaan, masuk quality lagi, Ke kemudian Jakarta apa di Depok? masih ada di Bogor, kemudian ke Di Bogor. Bekasi. Oh, Bogor Bekasi ya. Perusahaan Daerah asing. industri lah ya, daerah industri ya. Daerah industri. Hmm. Pindah-pindah bidang lah. Ada di pertama masuk di quality, kemudian di produksi. Terakhir malah di marketing. Oh. Gitu. Jadi semua beberapa bidang utama sih sudah dicoba dan alhamdulillah bisa perform di situ lah. Apa sih Kang Ade kan merasakan, ini kan nonton kita banyak para karyawan ya, para buruh migran, orang yang artinya secara perusahaan itu dia ikut sama perusahaan. Ya. Pada saat Kang Ade sebagai karyawan, apa sih hak atau kewajiban yang Kang Ade rasakan gitu ketika jadi karyawan? Ya. Sama sebagai karyawan atau sebagai apapun kita, pastikan kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik ya. Hasil kerja kita, hasil karya kita, karena disitulah kita akan dilihat. Kalau di Islam tidak hanya oleh orang-orang di sekitar kita, tapi oleh Sang Pencipta kita juga akan melihat karya-karya kita. Apakah karya-karya kita itu baik, kemudian jujur, kemudian sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Gitu. Jadi pada waktu itu memang saya merasa bagian dari satu perusahaan dan punya tugas dan tanggung jawab tertentu, dan kita laksanakan sesuai dengan uraian kerja, kemudian juga arahan atasan, dan kita melakukan yang terbaik gitu, tidak mikir kemana-mana sih. Pada waktu jadi karyawan memang profesional. Kita perusahaan meng-hire kita sebagai satu aset perusahaan. Di situlah kita memberikan imbal balik berupa hasil-hasil kerja yang terbaik gitu. Artinya tetap hak dan juga harus seimbang ya. Betul. Harus seimbang, jangan sampai kita cuma minta hak saja, nuntut hak saja, demo terus, tapi kewajiban kita tidak gitu kan. Iya. Terus kalau itu sampai berapa tahun Kang Ade kerja di situ? Dari 2001 sampai 2010 ya. Lama juga ya. 9 tahun gitu ya. Itu kalau itu pada saat itu sudah menikah di jeda antara 2000 sampai 2010. Menikah, baru setahun kerja menikah. Kayak gitu deh. Iya. Tapi cukup ya waktu itu setelah bekerja, cukup ya untuk membiayai permaisurinya ya. Alhamdulillah. Ngikutin rezeki ngikutin. Oh gitu. Iya. Jadi punya istri gajinya segini, punya anak satu gaji segini gitu kan. Oh gitu. Jadi nambah terus alhamdulillah. Iya, artinya eksponensial lah ya kenaikannya gitu. Jadi benar-benar banyak rezeki itu tuh memang ada ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin menikah, ketika kita ingin kehidupan lebih baik lagi, terus pilihannya adalah menikah, itu kan sebenarnya rezeki itu ditambah. Betul. Jadi jangan takut ya jadi gini ya, sahabat pekerja, jika Anda hari ini masih jomblo ya, ikut kata saran Kang Ade, jangan takut dengan rezeki. Insya Allah rezeki itu akan mengikutin kemanapun kita jalan, selagi tadi hak dan kewajiban sebagai pekerja itu kita tuntaskan. Ya, betul. Terus setelah kan berarti kan masih ada 9 tahun tuh Kang Ade. 9 tahun di dunia perusahaan begitu. Ada titik apa enggak ya, atau inspirasi apa nih kalau Kang Ade, ya balik lagi, ini ada yang nonton kita para karyawan, para buruh migran seperti itu, apa pesan yang Kang Ade mau sampaikan ke mereka? Iya. Ya di setiap tempat kita bekerja gitu kan pasti ada suasana yang berbeda-beda mungkin ya. Kalau pindah-pindah perusahaan ya seperti saya mungkin biasa, dan memang di dunia kerja juga biasa kita berpindah karena satu dan lain hal. Itu hal yang biasa, tapi satu hal yang paling penting adalah gimana kita bisa memberikan yang terbaik buat tempat kita bekerja, dan dari situ akan mengalir juga. Jadi jangan takut kita tidak merasa dihargai atau mendapat kompensasi yang seimbang, tapi hadirkan dulu,
karya-karya terbaik, Hadirkan dulu karya terbaik. karya-karya Oke. terbaik, dan di situ akan kelihatan lah. Akan kelihatan. Saya melihatnya begitu, Kang Iya, Hari, karena iya. proses karir saya yang di perusahaan ketiga lah ya, lumayan cepat gitu. Jadi dari mulai staff, kemudian juga supervisor, manajer sampai senior manajer tuh nggak lama juga waktunya. Karena prestasi tadi ya. Betul. Ketika prestasi Dan yang ada, menilai bukan orang Indonesia, memang orang asing gitu kan. Oke, ya, Jadi, ya. Ya itu saya buktikan dengan karya dulu, prestasi kerja dulu, nanti akan kelihatan, Iya. akan kelihatan. Berarti dari 2001 menuju 2010 itu sebagai karyawan, akhirnya menjadi seorang entrepreneur di 2010. 2010 sudah mulai coba-coba. Oke, siap. Oke. Sahabat pekerja, kita akan mendengarkan bagaimana seorang Kang Ade Supriyatna itu pindah kuadran dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha. Otomatis biasanya nih risikonya juga akan naik juga, tetapi tantangannya juga akan naik, dan kita akan teruskan setelah bersama-sama ini. Tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.